Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menuntun, menguatkan, memampukan kita. Dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, diberkati, dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Bersaksi Satu-Satu. Ayat intinya diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keterangannya, mengapa tidak semua yang mengaku mengasihi Tuhan berusaha menerangi tetangga-tetangga mereka dan rekan-rekan mereka, sehingga mereka tidak lebih lama melalaikan keselamatan yang besar ini? Kristus menyerahkan dirinya sendiri untuk mengalami kematian pedih yang hina, yang menunjukkan kesusahan jiwanya yang besar untuk menyelamatkan orang-orang yang akan binasa. Ya, Kristus sanggup, Kristus mau, Kristus rindu untuk menyelamatkan semua orang yang mau datang kepadanya. Berbicaralah kepada jiwa-jiwa yang hendak binasa dan mengajak mereka memandang kepada Yesus yang disalib, merasai mati supaya memungkinkan baginya untuk mengampuni. Bicaralah kepada orang-orang berdosa dengan hatimu sendiri yang dibanjiri dengan kelemah lembutan dan kasih Kristus yang turut merasakan. Hendaknya ada kesungguh-sungguhan yang mendalam, tetapi bukan kata-kata yang keras dan pedas yang kedengaran dari orang yang berusaha memenangkan jiwa untuk memandang dan hidup. Pertama, serahkanlah jiwamu sendiri kepada Tuhan. Bila engkau memandang kepada juru selamat kita di sorga, biarlah hatimu hancur. Kemudian, berlakulah lunak dan rendah hati. Maka engkau dapat mengajar orang berdosa yang bertobat sebagai orang yang menyadari akan kuasa kasih yang menebus. Berdoalah dengan jiwa-jiwa ini. Dengan iman bawalah mereka ke kaki salib. Angkatlah pikiran mereka bersama dengan pikiranmu dan tetapkan mata imanmu ke arah pandanganmu kepada Yesus penanggung dosa. Usahakanlah supaya engkau keluar dari keadaan diri mereka sendiri yang malang dan berdosa datang kepada Juru Selamat, maka kemenangan telah diraih. Mereka sendirilah yang memandang anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Mereka melihat jalan kebenaran dan hidup itu. Matahari kebenaran memancarkan cahayanya yang terang ke dalam hati. Arus yang kuat dari air pasang kasih yang menebus itu mengalir ke dalam jiwa yang kering dan haus. Lalu orang berdosa itu diselamatkan kepada Yesus Kristus. Kristus disalibkan, bicarakanlah hal itu, nyanyikan, doakan, maka ia akan menghancurkan dan memenangkan hati. Inilah kuasa dan hikmat Tuhan untuk mengumpul jiwa-jiwa bagi Kristus. Kata-kata yang diatur secara resmi yaitu penyuguhan pokok pembicaraan yang dipertentangkan semata-mata hanyalah menghasilkan sedikit kebaikan. Kasih Tuhan yang meluluhkan di dalam hati para pekerja akan diketahui oleh orang-orang kepada siapa mereka bekerja. Jiwa-jiwa sedang haus akan air hidup. Janganlah menjadi tempat cadangan air yang kosong. Jikalau engkau menyatakan kasih Kristus kepada mereka, engkau dapat menuntun orang-orang yang lapar dan haus kepada Yesus, dan ia akan memberikan mereka roti hidup dan air keselamatan. Bersaksi satu-satu. Inilah pekerjaan umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebelum pintu kasihan tertutup, siapapun kita, apapun latar belakang kita,
Marilah dengan pertolongan Tuhan kita membagikan kebenaran Kristus, keselamatan yang Yesus karuniakan kepada siapa saja. Kita bagikan, kita bicarakan, kita nyanyikan, kita doakan, dan dengan pertolongan Tuhan kita akan berjumpa dengan jiwa-jiwa yang siap dituntun datang lebih dekat kepada Tuhan. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita semua akan dimampukan oleh kuasa Roh Suci Tuhan untuk menuntun, menjadi berkat bagi tetangga, sahabat, rekan kita untuk dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami puji, agungkan Engkau karena kebesaran kuasa-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu terus menuntun, menguatkan, memampukan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kami bisa merenungkan pekabaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kasih-Mu yang begitu besar telah menjadi bagian kehidupan kami. Dan kiranya kasih-Mu itulah yang akan mendorong kami, memampukan kami untuk bisa berbagi kasih, berbagi kebenaran kepada tetangga, sahabat kami, untuk mempersiapkan jiwa-jiwa untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau membantu kami agar kami bisa menjadi peka akan kehendak Tuhan. Kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, sakit, penyakit, duka cita, atau pergumulan apapun yang Kau izinkan kami rasakan, bantu kami untuk terus berharap kepadamu, terus mengandalkan Engkau, dan kami semua bisa dipercayakan hikmat, kemampuan, kesetiaan, iman yang kuat, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami ya Tuhan, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.